pokoknya cuan terus. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan sukacita selalu. Dan kali ini saya akan mengulas lagi pergerakan BTC di awal bulan Mei, pergerakannya seperti apa, dan apakah bisa menjadi suatu bonus bagi kita setelah selesai liburan Lebaran. Kita cek sama-sama ya. Oke, kita masuk ke time frame BTC time frame bulanan, dimana baru aja tanggal 30 kemarin tutup candle merah, ini merah besar ya volumenya, tapi untungnya nggak terlalu besar. Dan harganya teman-teman lihat ini sekarang pas banget di garis kijun, garis merah ya. Nih di sini nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, areanya garis merahnya ini di harga berapa? 37.575, kisaran 37.500-an. Yang artinya berada di area support menurut Ichimoku, garis kijun ya, garis merah. Apakah ini akan mantul naik ataukah mungkin akan bablas turun dulu? Sekali lagi ini time frame bulanan. Jadi nggak mungkin stop persis di garis, bisa jadi bablas dulu. Kalau teman-teman lihat di sini akan lihat ya, nih kasusnya di sini dan di sini, ini nggak stop persis, akan turun dulu, akan akan ada lewat lah intinya seperti itu. Tapi closingnya mungkin ya, kalau ini merupakan support yang kuat akan bertahan di atas 37.500 ya. Itu gambarannya di BTC time frame bulanan. Kita akan mengulas dari dua hal ya, dari Ichimoku dan nanti dari garis trendline. Sementara di CC50 sudah mulai turun di bawah garis 100, yang artinya mulai masuk ke zona 3, mulai ada pelemahan di sini. Dan kita lihat apakah di Ichimoku ini di bulanan ini nantinya kalau ada pantulan akan bentuk divergence positif ya, kita tunggu aja. Ini poinnya di bulanan ya, di BTC time frame bulanan. Di mingguan kalau kita lihat secara singkat, ini dengan jelas sudah menembus awannya, kumonya, yang artinya ini mungkin sebuah pelemahan lebih lanjut. Kita nggak ngerti apakah akan mentul naik, sementara pembahasannya adalah ini pelemahan lebih lanjut. Meskipun kumonya masih warna hijau, cuman ini sudah di bawah kumo. Jadi intinya ini sinyal bearish lebih kuat ya. Ini poinnya di sini untuk Ichimoku, sementara CC50-nya menuju ke garis minus 100. Masih dalam zona pelemahan, juga tidak ada tanda-tanda divergence positif. Kita masih nunggu pantulan baliknya seperti apa di Ichimoku mingguan, dan kita turunkan lagi kalau di BTC harian seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke time frame harian dari BTC. Terlihat jelas sudah nembus di bawah kumo ya. Ini merupakan gambaran detail dari tadi yang time frame lebih besar. Ini sudah tembus, dan kita lihat sejarahnya. Kalau BTC nembus kumo itu gimana sejarahnya, posisinya? Kalau kita lihat nih ya, biasanya habis kenaikan tinggi tembus kumo ini turunnya lumayan. Apakah di sini akan mengulang hal yang sama? Kita nggak ngerti, kita tunggu aja. Cuman kalau dari CCI50 ini sudah di bawah minus 100, yang artinya masuk zona oversold, kemurahan bahasa gampangnya ya untuk CCI50. Kita nantikan aja apakah ada pantulan segera. Di sini CCI setidaknya di gambaran BTC harian baik dari Ichimoku maupun CC50 tanda-tandanya semuanya masih melemah. Itu poin pertama yang akan kita bahas. Sekarang nilainya, kemungkinan supportnya di berapa, target harganya di mana. Saya akan matikan CCI50, saya akan matikan Ichimokunya biar jelas garis-garisnya ya. Saya akan coba tarik pakai trendline. Nah, di sini saya coba tarik trendline dari titik sini karena saya ambil dari titik-titik yang terbawahnya dari BTC. Di sini akan terlihat menggambarkan seperti ini kurang lebihnya. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini adalah sebuah formasi mirip-mirip dengan bearish flag di time frame harian. Bearish flag itu biasanya gerakannya di playlist saya belajar analisa teknikal sudah ada, di sini bisa dicek ya. Tapi intinya poinnya adalah biasanya begini, tes, dan biasanya diakhiri dengan pelemahan turun ke bawah.
Ya, apakah di BTC ini akan terjadi kita nggak tahu. Cuman mudah-mudahan paling nggak dikasihlah reversal dulu, dikasihlah pantulan dulu ke atas ini ya, di kisaran ini kurang lebih mendekati angka 50 ribuan. Ini kita akan tunggu aja karena posisinya ini juga kita hanya bisa menunggu apakah mantul benar-benar. Tapi kalau lihat dari historisnya di sini dan di sini itu pantulannya kenceng naik ke atas ya. Dan ini kita tunggu aja, ini sementara belum ada pantulan kenceng, kita tunggu aja apakah akan mengulang hal yang sama di 2 edisi sebelumnya. Kita tunggu aja, potensi pantulannya sekarang berada di area sekitar 38 ribuan, di area support trendline. Ini support lumayan kuat lah ya kalau kita lihat dari trendline-nya, tapi kalau tembus hati-hati. Kita akan cek kalau misalnya tembus ke bawah dan kalau sampai ke atas di harga berapa akan kita tandai. Kalau misalnya ini target terbawahnya tertembus, ini area terdekatnya di sini ya. Nih di area sekitaran 34.400-an dan di sini yang kedua. Nih sekitar 32.500-an. Itu kalau tertembus garisnya ini ya. Kita akan tunggu aja. Mudah-mudahan enggak, karena kalau misalnya tertembus biasanya teorinya itu bukan cuma berhenti di situ, tapi tertembusnya ini sedalam ini formasi dari benderanya atau bearish flag-nya ya, bukan lagi di situ. Tapi kalau andaikan tembusnya di sini ya, ini di sini nih berada di area di bawah 28.000 nih, bahkan sampai 25.000 ya. Tuh 25.000 kalau tertembus. 37.000, 34.000 dan kemudian yang terakhir sorry ini nah ini targetnya, saya ganti warnanya biar jelas, warna merah ya. Kalau misalnya tertembus ini areanya 25.200-an kalau pakai teori ya. Sekali lagi, kalau tertembus saya ulangi lagi, target awalnya 34.400-an, bawahnya 32.500-an, dan kalau masih tembus juga target dari formasi bearish flag ini di area sekitaran 25.000. Itu gambarannya secara singkat di BTC harian. Dan kalau misalnya ini pantul naik, targetnya paling nggak di berapa? Pantul naik itu ada area di kisaran ini. Kisaran ya, ini area 50 ribuan. Saya ganti warna hijau biar jelas. Tuh gambarannya. Untuk BTC, ini harian, kalau saya naikin menjadi mingguan, nanti gambarnya mungkin akan lebih kecil. Nah, seperti ini. Apakah ini akan relevan ya, kita tunggu aja. Karena ini kalau ada di area 25.000 itu nembus banyak banget support, karena ini masih ada support lagi di triple bottom nih ya, area di kisaran sini. Ini triple bottom, mungkin lebih ini di kisaran 30 ribuan plus minus 30 ribuan, itu ada area triple bottom. Jadi menurut saya untuk sampai ke 25.000 menurut saya pribadi ya itu nggak gampang, karena triple bottom ini 30.000 ini area kuat, kecuali banyak berita-berita negatif dari contohnya FOMC ya, itu mungkin aja. Tapi mungkin akan ada pantulan dulu kalau misalnya turun sampai 30.000. Itu update singkat BTC untuk awal bulan ini. Kita tunggu saja apakah akan mantul 38.000 ini terus mantul lagi ke atas, ada di area 50.000, atau bahkan break tembus di bawah 38.000 dan menuju ke area terdekatnya, targetnya di 34.400 dan berikutnya di 32.500-an, atau tembus lagi di bawahnya area triple bottom di 30 ribuan dan di bawahnya lagi 25 ribuan yang targetnya ini bearish flag. Kita tunggu aja, mudah-mudahan kalau harapan saya naik lah ya. Harapan saya naik, mudah-mudahan koin yang lain juga bisa naik. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlibur, salam cuancuk.